Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Azra Hutagalung, kelas Matematika 1, semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Metode Studi Islam. Nomor 1. Penjelasan tentang agama dan bedakan agama Islam dengan agama lainnya. Agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama makhluknya, ataupun ajaran sistem yang mengatur tata kepercayaan atau keimanan dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tentang hubungan manusia dan lingkungannya atau menjalin silaturahmi. Tanpa adanya menganut agama, hidup terasa seperti tidak punya tujuan dan tidak punya pedoman hidup, dan itu membuat hidup terasa hampa atau tidak nyaman. Perbedaan agama Islam dengan agama lainnya yaitu 1. Islam mempercayai Allah sebagai Maha Pencipta alam semesta. 2. Ajaran Islam sangat menjaga kemurnian tauhid, yaitu keesaan Allah. 3. Ajaran Islam membahas hukum Islam dengan tidak memandang derajat. 4. Ajaran agama Islam membahas ajaran Islam tentang kebaikan dan kesehatan, seperti mengetahui atau membahas makanan halal dan haram. Tidak semua makanan dalam Islam itu dapat dimakan. Adapun makanan atau hewan yang halal dimakan seperti daging sapi, kambing, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan lainnya, yang diperbolehkan dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam, dan manfaatnya adalah setiap muslim terhindar dari berbagai macam penyakit. Islam juga memerintahkan bersikap jujur, tidak syirik, berbuat adil, amanah, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, dan menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran." Quran Surah An-Nahl ayat 90. 2. Bagaimana posisi ilmu pengetahuan jika disandingkan dengan agama? Apakah sejalan atau bertolak belakang? Islam dan ilmu pengetahuan itu saling berhubungan atau sejalan, dikarenakan pada konsep atau petunjuk di dalam Al-Quran maupun hadis sudah jelas bahwa ajaran Islam mendorong umatnya agar mencari ilmu seluas-luasnya tanpa membatasi umur. Dalam hadis ada disebut tentang aktivitas ilmiah, keutamaan menuntut ilmu, dan etika dalam menuntut ilmu. Berbunyi, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Dan barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, malaikat akan melindunginya dengan kedua sayapnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan menuntut ilmu dalam agama Islam yaitu orang berilmu diangkat derajatnya. 2. Orang berilmu takut kepada Allah. 3. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. 3. Orang berilmu dimudahkan jalannya menuju surga. 5. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal untuk dibawa ke akhirat. 3. Bagaimana hubungan agama dengan adat dalam peradaban umat Islam, beserta contoh dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat dalam agama. Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi atau adat yang bisa dijadikan sebuah pedoman hukum adalah diterima oleh akal sehat sebagai tradisi yang baik dan tidak bertentangan dalam nas Al-Quran dan hadis. Adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Namun,
ulama masih melakukan penelitian mengenai hubungan adat dengan syara'. Pada saat Islam datang dahulu, masyarakat juga telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Seperti contoh yang dapat kita lihat pada lingkungan masyarakat, yaitu tradisi tahlilan. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang beranggapan bahwa upacara tahlilan adalah kewajiban agama yang harus mereka selenggarakan. Yang kita tahu tahlilan itu adalah pengajian setelah penguburan jenazah. Padahal yang diperintahkan oleh agama berkaitan dengan kematian adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke makam, memakamkan, dan mendoakannya. Ini berarti bahwa upacara tahlilan pada dasarnya adalah tradisi, bagian dari budaya bangsa yang mungkin telah ada sebelum datangnya Islam, yaitu tradisi kumpul-kumpul di rumah duka yang kemudian diislamkan atau diberi corak Islam. 4. Apa saja karakteristik Islam dalam kajian studi Islam? 1. Bidang agama. Karakteristik ajaran Islam mengakui adanya pluralisme yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah dan hari akhir, serta saling menghormati dan saling bertoleransi. 2. Bidang akidah. Keyakinan dalam hati tentang Allah yang wajib disembah dan perbuatan amal yang soleh. 3. Bidang kesehatan. Ajaran Islam upaya menjaga kesehatan dengan menekankan pentingnya kebersihan lahir dan batin. 4. Bidang sosial. Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera, dan juga menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai, tenggang rasa, dan kebersamaan. 5. Bidang ekonomi. Islam mengajarkan pada kehidupan ekonomi dalam berbisnis meliputi hal-hal yaitu keadilan dan keseimbangan, tidak riba, dan adanya pencatatan transaksi, dan tidak mencekik fakir miskin. 6. Bidang pendidikan. Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu dapat membentuk karakter seseorang, dan Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang. 7. Bidang perpolitikan. Islam mengajarkan dalam dunia perpolitikan harus berlaku adil, tanggung jawab, amanah, dapat dipercaya, dan jujur dalam memimpin sebuah negara atau daerah. Adapun karakteristik ajaran Islam bersifat 1. Rabbaniyah, yang memiliki arti bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, sedangkan Nabi Muhammad tidak membuat agama ini melainkan hanya untuk menyampaikannya. 2. Insaniyah, artinya bahwa Islam memang Allah jadikan pedoman hidup bagi manusia yang sesuai dengan sifat dan unsur kemanusiaan. 3. Syumuliyah, artinya bahwa ajaran Islam merupakan agama yang universal yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Misalnya pada pandangan hidup umat muslim, yaitu Al-Quran, untuk mencari solusi persoalan yang dihadapi dan membenarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. 4. Al-Waqiyah, atau sesuai dengan realita kehidupan. Ajaran ini merupakan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau dengan kata lain dapat direalistiskan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Al-Wasatiyah, ajaran Islam bahwa Islam memandang kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup dengan seimbang, tidak terpisahkan antara dunia dan akhirat. 6. Al-Wudu, ajaran Islam bahwa konsep Islam tidak membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. 7. Al-Takamuliyah, artinya ajaran Islam
yang mengajarkan penganutnya untuk mengimplikasikan integrasi semua hal ke dalam roh Islam. 5. Ayat suci Al-Quran beserta artinya tentang sains dan teknologi. Surah yang pertama yaitu Ar-Rahman ayat 19-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Surah ayat suci Al-Quran yang kedua tentang sains dan teknologi yaitu Surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat suci Al-Quran yang ketiga tentang sains dan teknologi yaitu Surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beradar pada garis edarnya. Sekian dari saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak dosen dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari jawaban saya atau dari penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.